Kembali lagi di Kilas Indo pemirsa, dan tentu saja seperti yang tadi Kang Dan sudah sampaikan, kalau ngomongin soal kesehatan ini tentu mahal harganya kalau udah kerasa sakitnya ya Kang ya. Ya. Nah ini tamu yang hadir hari ini juga berhubungan nih tentunya dengan kesehatan. Nah, selamat datang untuk Kang Yusuf Iya. sebagai apa? Sebagai apa ya? Manajemen aja. Manajemen. Sebagai keluarga besar di Keluarga Keluarga besar besar. Stikes Dharma Dharma Husada Husada. Bandung. Iya. Itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh ngomong-ngomong tentang Stikes Dharma Husada Bandung, ini Kang Yusuf, saya juga ingin nanya sebenarnya sampai sejauh mana sih kebutuhan dunia kerja ini dengan lulusan-lulusan dari ilmu kesehatan gitu, gambarannya. Jadi gini Kang, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Ya. yang terus meningkat, tapi di sisi lain juga kualitas lingkungan semakin menurun kan? Menurun. Ya. Udara yang Bandung dulu katanya sejuk, segar, sekarang mulai kemarin aja macet panjang ya di mana-mana Ya, itu ya, kan ya. bikin udara kurang sehat, bikin udara kayak itu jelas indikasinya ke faktor kesehatan. Dan akibatnya kalau orang sudah mengalami gangguan kesehatan ya pastinya butuh pelayanan kesehatan. Kalau sudah bicara pelayanan kesehatan, kalau semakin banyak yang membutuhkan pelayanan kesehatan pasti dibutuhkan juga tenaganya. Karena nggak mungkin tanpa ada tenaga kesehatan mau dilayani oleh siapa kan? Iya, iya. Betul. Nggak mungkin robot ya Kang? Mungkin aja sih Kang. Nah Kang, ini udah pasti nih kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah juga mungkin ini yang lagi nonton yang mungkin lagi bingung nih. Aduh sebenarnya saya pengen mengabdikan diri gitu Kang ibaratnya ya untuk bisa membantu sesama menjadi dokter atau menjadi perawat dan lain-lain, tapi bingung harus ngambil sekolah yang berhubungan dengan kependidikan tersebut kemana. Nah dengan adanya Stikes Dharma Husada Bandung ini juga pasti sedikit membantu, tapi jurusan yang tentunya bisa diambil begitu Kang, kan pasti berbeda ya Kang ya. Betul, tentunya dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Apa saja nih Kang? Jadi kalau di kami ada program studi itu yang pertama S1-nya ada S1 Kesehatan Masyarakat, lebih kepada sifatnya promosi kesehatan ya, promotif pencegahan kepada penyakit itu S1. Sosialisasi. Iya, manajerial segala manajerial. macam. Kemudian ada S1 Keperawatan, itu berarti perawat. Kemudian ada D3 Perawatan. Kemudian ada D3 Kebidanan dan satu lagi mungkin yang bisa jadi satu-satunya nih, waduh. D3 Refraksi Optisi. Ini mata. D3 mata. Karena kita kerjasama dengan Rumah Sakit Cicendo ya. Seperti kita tahu bersama, Rumah Sakit Pusat Mata itu ya di Cicendo kan, Jawa Barat ya. Sehingga kita institusi kita karena lokasinya di Bandung dan tenaga kita juga dibantu dari Cicendo. Nah, itu ada satu tenaga D3 Refraksi Optisi. Mungkin masih terdengar belum Asing umum ya, ya, Kang, masih ya? asing Betul, ya. betul. Tapi ambil mudahnya begini saja. Kalau kita ke apotek pasti ada namanya tenaga apoteker ya D3. Nah, kalau kita ke optik itu harus ada namanya tenaga D3 refraksi optisi. Oh gitu. Iya. Sulit nggak sih Kang untuk misalnya yang mau masuk fresh graduate dari SMU, SMK atau sederajat gitu ya, yang akhirnya mau meneruskan untuk mengambil salah satu jurusan di sini, apakah ada persyaratannya harus basicnya dari SMA-nya? Kan kalau dulu zaman saya IPA, IPS, IPC gitu ya, atau harus ada apanya dulu nih Kang? Kalau sekarang saya pikir tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kurikulum SMA dan SMK sekarang itu universal dan kayak yang namanya ilmu itu tidak perlu dibatasi dengan seperti itu. Bisa saja selama memang memenuhi kualifikasi yang kita tentukan. Misalnya kalau kayak tenaga D3 perawat dan D3 bidan itu kita ada syarat ketinggian Kang. Karena kalau misalnya tingginya agak kurang nanti mau gimana nolong pasien ya. Kayak mau jadi model ya Kang? Iya betul. Itu hanya salah satu contoh. Bukan berarti yang fisiknya tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa. Cuma mungkin ambil program studinya yang lain. Satu kesehatan. Kenapa? Karena kalau bicara pelayan kesehatan, standar tempat tidur pemeriksaan itu kan semuanya sudah ada ketinggiannya ya. Nah itu kalau misalnya kurang tinggi, nanti nggak nyampe kan. Berapa Kang? Harus tinggi berapa? Kalau untuk ini 150 ya. Oh saya mual. Sebenarnya itu aja sih standar-standar yang gitu. Tapi selebihnya menurut saya silahkan saja datang, nanti kita bisa melihat apa saja persyaratan dan saya pikir kalau kita punya cita-cita, yang penting kita berani bertanya, kita berani melangkah, pasti ada solusinya gitu. Insyaallah. Iya. Nah, kalau misalnya ilmu-ilmu yang lain ya, misalnya ilmu ekonomi, kemudian ilmu hukum dan lain-lain mungkin lebih cenderung ke profesional ya, profesional. Tapi kalau ilmu kesehatan Kang, profesional tapi sekaligus juga ada unsur membantu sosialnya. Nah, ini gimana? Kalau gini, sebetulnya kita tetap profesional karena ini profesi.
Jadi kayak perawat profesi, Ya. bidan juga profesi, mereka ada ini. Tetapi di sisi lain karena kita berkaitan dengan manusia, Ya. dan yang biasanya berhubungan kita adalah orang yang sakit ya kan. Ya. Naluri kita pasti ada orang yang sakit kita ingin tolong. Cuman permasalahannya kalau ilmu kita terbatas, nolongnya juga terbatas Kang. Jadi kalau dengan bergabung di Stikes Dharma Husada, niat kita ingin menolong, tapi dengan ilmu yang mumpuni, maka pertolongannya pasti akan lebih berkualitas. Gitu. Jadi ada dua tujuan yang bisa dicapai. Betul. Kolaborasi gitu Nah, ya. profesional sekaligus juga menolong sesama. Menolong Menolong sesama. sesama. Nah, ini mengenai siswa-siswinya sendiri nih Iya. Kang. Kalau ini kebetulan nih lokasinya Stikes Dharma Husada Bandung ini dekat rumah Yuni Kang. Oh gitu, Gitu, ya. jadi- Karena obrolannya udah mulai ke pribadi lagi, kita akan break dulu ya. Nanti kita akan terusin obrolannya. Ya, jangan kemana-mana. Kita masih dengan Kang Yusuf dari Stikes Dharma Husada. Kita kembali lagi sudah yang satu ini. Tetaplah di Kilasin dong. Kilasin